Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu salin wa ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada atas hidayah dan rahmatnya kepada kita semua, tak luput kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sini ada agama Islam secara universal. Nah, Islam sendiri adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasul dan nabinya sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita yang terakhir, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk memberi pedoman hidup kepada umat manusia yang menjamin akan mendatangkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama Allah yang terakhir, yang telah disempurnakan, yang merupakan nikmat Allah terbesar kepada umat manusia, dan yang merupakan agama Allah yang diridhoinya menjadi anutan seluruh umat manusia, serta dan dinyatakan sebagai agama rahmat bagi semesta alam. Setelah diturunkan agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW itu, maka agama yang pernah diajarkan oleh para nabi sebelumnya yang ditujukan kepada kaumnya masing-masing diganti kedudukannya oleh agama yang dibawakan Nabi Muhammad SAW. Seluruh umat manusia wajib menganut agama Islam yang telah disempurnakan itu dalam rangka tanggung jawab manusia kepada umat manusia untuk beriman atau kafir. Islam yang dibawakan Nabi Muhammad SAW sebagai agama yang telah disempurnakan itu wajib didakwahkan kepada seluruh umat manusia dimanapun dan kapanpun itu kalian berada. Tetapi di dalam mendakwahinya tidak boleh ada cara paksaan, sebab beragama hanya bermakna jika didasarkan atas kesadaran dirinya sendiri, bukan dengan paksaan dari orang lain, dan bukan juga bersifat tradisional. Oleh karenanya adalah kewajiban juru dakwah, juru penerang agama, para pendidik, dan para pengajar untuk menanamkan keyakinan Islam secara sadar, sehingga hidup beragama dapat dirasakan sebagai suatu kenikmatan dan mengamalkan ajaran-ajarannya dirasakan sebagai kepuasan. Islam agama yang universal. Dari sekian banyak bukti tentang universitas Islam yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang paling relevan disajikan adalah ciri-ciri dan materi ajaran-ajarannya dan dengan melalui perbandingan sebagaimana ditempuh oleh Al-Quran. Dengan secara filosofis, sebagaimana disyaratkan dalam banyak ayat Al-Quran yang menggugah pengguna akal, ayat Al-Quran yang menggugah pengguna akal pikiran untuk memahami ajaran Islam dengan cara mengemfrik ilmiah, atau bagi para ahlinya itu sejalan dengan banyak ayat-ayat Al-Quran tentang al-kaun atau yang disebut dengan kosmos. Islam sendiri adalah agama yang universal yang merujuk pada ketentuan-ketentuan Allah. Artinya segala sesuatu yang diatur dalam syariat, segala sesuatu yang dalam Islam itu bukan hanya ditujukan untuk orang-orang muslim saja, tetapi juga bentuk untuk seluruh umat manusia. Hal ini terbukti bahwasannya wahyu Allah yang berupa Al-Quran itu selalu relevan dengan keadaan zaman tanpa terikat waktu dan tempat. Islam yang dikatakan sebagai agama universal tentu memiliki banyak teori yang dapat dikemukakan secara ilmiah sesuai dengan keadaan zaman melalui redaksi Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran itu saling berhubungan dengan zaman. Istilah tauhid
juga dikenal luas oleh kalangan umat Islam sebagai sebuah orientasi dalam keragaman dan juga seringkali dimaknai sebagai bentuk penegasan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa keimanan dalam hal penegasan Allah itu merupakan syarat yang sangat penting bagi seorang muslim dalam menjalani kehidupan beragama. Nah, namun makna menegaskan Allah itu bukanlah final dalam memahami tauhid. Sebagaimana konsep Trinitas dalam agama Kristen merujukan pada makna kata tauhid yang berasal dari bahasa Arab, yaitu wahadu yuwahidu, yang berarti menyatukan, memadukan, mengintegritaskan, menggabungkan, membakukan, dan menghubungkan. Maka kata tauhid dalam kaitannya dengan Islam universal itu adalah menghubungkan segala macam aspek kehidupan dengan ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, ini merupakan korelasi bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan nabi dan Rasul terakhir yang kemudian membawa risalah Islam sebagai penyempurna peradaban manusia. Konsep tauhid dengan makna menegaskan Allah secara teologis merupakan konsep yang telah dibawa oleh para nabi dan rasul sebelum Muhammad SAW, sehingga sangat universal maknanya karena mencakup berbagai umat. Jadi, adapun liberasi Islam. Nah, liberasi Islam merupakan proses yang hanya bersifat nalar, artinya segala bentuk pemahaman yang menyimpang hendaknya disesuaikan dengan syariat Islam, bukan diyakini sebagai sebuah keimanan, sehingga memunculkan paham radikalisme yang menuntut syariat Islam harus dipahami secara keras dan harus diimani oleh seluruh manusia. Padahal Allah sendiri telah berfirman, "Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa-apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, untukulah agamamu." Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Ini menunjukkan bahwa syariat Islam bukanlah agama yang harus dipaksakan, akan tetapi dari syariat Islam inilah tatanan kehidupan manusia itu bisa berkembang dan dari berbagai peradaban. Maka makna radikalisme itu adalah proyeksi pada sebuah keyakinan atau keimanan di mana dalam mengamalkan ajaran harus dimulai dari mengimani keesaan Allah secara radikal atau mendasar. Radikalisme itu demikian tidak masalah, radikalisme pemikiran dan keimanan. Nah, itu adalah sebuah proses panjang yang telah ditentukan oleh Allah melalui kisah para nabi dan rasulnya, telah menghadirkan peradaban Islam yang sempurna. Sekian dan terima kasih kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.